Dharma Vidya Adiguna dari kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro Surabaya, bersama saya Sertu Julia Suryadika, perbarui informasi Anda dengan berita sepekan STTHL yang dikemas dalam STTHL News berikut ini. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menerima kunjungan courtesy call dari Rektor Universitas Hang Tuah, Dr. Insinyur Avando Bastari, bertempat di ruang transit Gedung Suwarso, Kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro Surabaya, Selasa 11 Februari 2025. Tujuan utama dari pelaksanaan sesi ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara STTHL dan Universitas Hang Tuah, serta meningkatkan sinergitas kedua lembaga. Dalam kesempatan tersebut, membahas berbagai hal terkait dengan kerjasama yang dapat dilakukan antara STTHL dan Universitas Hang Tuah ke depan, guna mendukung pembangunan dan kemajuan kedua institusi. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi Universitas Hang Tuah untuk melihat secara langsung berbagai fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh STTHL, yang dapat menjadi bagian dari kerjasama antara kedua lembaga di masa mendatang, terutama dalam mendukung perkembangan pendidikan dan teknologi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara STTHL dan Universitas Hang Tuah, yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan teknologi di lingkungan pendidikan, tetapi juga mendukung keberhasilan bersama dalam menciptakan lingkungan yang baik bagi para mahasiswa. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, mewakili Komandan STTHL, Laksamana Pertama TNI Muklis, membuka acara kolokium STTHL Hydro Seri 4 yang diselenggarakan secara daring dan luring, bertempat di STTHL Hydros Jakarta. Kegiatan kolokium ini menghadirkan keynote speaker Zaldi Anandanala yang merupakan instruktur SAR dan moderator Letul Laut Teknik Rias Rido dari mahasiswa S1 Prodi Hidrografi STTHL. Dalam sambutan Komandan STTHL yang dibacakan oleh Wadan STTHL menyampaikan, kolokium kali ini sangat relevan dan strategis, mengingat tantangan yang dihadapi terkait perubahan iklim, bencana alam, serta pentingnya kolaborasi lintas disiplin ilmu dalam upaya mitigasi bencana. Hal ini juga menjadi momentum istimewa karena kita berada di dalam semangat perayaan Disnatalis STTHL ke-59. Melalui kolokium ini, diharapkan akan muncul berbagai pemikiran kritis, hasil riset terbaru, dan inisiatif kolaboratif yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. STTHL sebagai salah satu perguruan tinggi harus menjadi motor penggerak dalam pengembangan teknologi dan kebijakan berbasis data, termasuk dalam konteks mitigasi bencana. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, membuka pelatihan kendaraan Maritime Surveillance Platform atau Spektromar, yang diikuti oleh Kaprodi S1 Teknik Elektro, Letkol Laut Elektronika Ahmad Farizal, dan Kaprodi D3 Teknik Elektronika, Letkol Laut Elektronika Bagus Irawan, beserta 2 personil STTHL, bertempat di Smart Class Kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro Surabaya, Kamis 24 April 2025. Pelatihan Spektromar ini dihadiri oleh tim instruktur pelatihan pengoperasian mobil Spektromar dari PT Solusi Intek Indonesia dan mahasiswa S1 Teknik Elektro serta mahasiswa D3 Teknik Elektro. Kegiatan pelatihan diawali dengan materi tentang core system NAIS Datafeed dan dilanjutkan dengan aplikasi Maritime Asset serta Marine Vessel Record Tool dan Warship Dataset yang memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan data kapal dan aset maritim secara digital. Dalam pelatihan ini menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan sistem pengawasan maritim nasional. Dengan penguasaan teknologi surveillance modern, diharapkan kemampuan deteksi, identifikasi, dan respon terhadap potensi pelanggaran atau ancaman di laut dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien.
Mengenang 4 tahun gugurnya awak kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Pulau Bali, seluruh prajurit TNI Angkatan Laut di berbagai wilayah Indonesia secara serentak melaksanakan doa bersama sebagai bentuk penghormatan dan doa untuk mengenang para prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas negara. Senin 21 April 2025. Di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, kegiatan doa bersama dilaksanakan di Masjid Al-Furqon yang berada di lingkungan kampus STTAL, diikuti oleh seluruh sivitas akademika. Kegiatan ini sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa. Doa bersama ini merupakan perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Pentingnya mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa demi kejayaan dan keselamatan bangsa Indonesia, serta menjadikan momen ini sebagai pengingat untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat juang prajurit TNI Angkatan Laut. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar TNI Angkatan Laut dan seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus mendoakan dan mengenang jasa mereka sepanjang masa. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri sidang senat terbuka wisuda program sarjana, magister, dan doktor Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bertempat di Gedung Aula AMP Unhan RI Sentul Bogor, Kamis 24 April 2025. Sejumlah 426 orang yang diwisuda meliputi 74 sarjana, 341 magister, dan 11 doktor. Dalam sambutan Wakil Menteri Pertahanan RI, Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawante, menyampaikan bahwa kebanggaan atas pencapaian wisudawan. Tantangan global saat ini menuntut lulusan menjadi agen perubahan yang memiliki integritas, semangat patriotisme, dan pemikiran strategis. Selanjutnya, Rektor Unhan RI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Joni Mahroza menekankan, lulusan Unhan bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga dipersiapkan menjadi pemimpin strategis di berbagai sektor. Diharapkan lulusan Unhan bukan sekedar simbol pencapaian intelektual, melainkan amanah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam rangka memeriahkan Disnatalis ke-59, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menggelar 2 kegiatan besar, yaitu Fun Run 5K dan Festival Band. Kegiatan ini berlangsung di lapangan kampus prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya, Sabtu 26 April 2025. Komandan STTAL dalam sambutannya menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Disnatalis tahun ini telah dipersiapkan secara matang. Hal ini menunjukkan komitmen STTAL dalam memberikan kontribusi positif, tidak hanya dalam bidang pendidikan militer, tetapi juga dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Fun Run 5K yang digelar terbuka untuk umum dan diikuti oleh pelajar, komunitas pelari, serta masyarakat umum. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya jumlah peserta dan semangat peserta selama mengikuti jalannya kegiatan. Fun Run ini adalah pengalaman yang mengesankan diberikan kepada para peserta. Tidak seperti event lari pada umumnya, peserta diajak untuk melihat secara langsung berbagai fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda dan edukatif. Selain kegiatan lari, acara juga dimeriahkan dengan festival band yang menampilkan berbagai grup musik dari lingkungan STTAL maupun masyarakat umum. Penampilan musik ini menambah semarak suasana dan menjadi wadah hiburan bagi peserta dan pengunjung yang hadir. Rangkaian kegiatan Disnatalis ke-59 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga mempererat hubungan antara STTAL dengan masyarakat luas, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap lembaga pendidikan milik TNI Angkatan Laut. Demikian berita sepekan STTAL, kami Sertu Julia beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Jawa Seva, Jaya Mahe.